Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman relawan GRPM RI seluruh Indonesia dan sahabat simpatisan GRPM RI, relawan rakyat seluruh Indonesia yang saya cintai, yang saya banggakan, yang sangat antusias terhadap suasana menjelang pemilihan umum, baik legislatif maupun eksekutif. Saya bertandang sore ini ke kubu rekan muda kami, yaitu dari Partai Berkarya. Kaum milenial. Ketua umumnya bukan lagi Pak Tommy. Sudah ketua umumnya yang baru, Pak Budi PR. ya. Jadi kami ingin mendengar bahwa mereka ini memiliki basis massa yang cukup kuat juga di Lampung Utara. Kenapa bisa kuat? Kita dengarkan, silakan. Perkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Jaya Kelana. Ya. Saya saat ini sebagai sekretaris Partai Berkarya ya, di Dewan Pimpinan Wilayah. Nah, pada saat ini ya, kita kedatangan tamu dari kawan-kawan GRPM ya, untuk kita membicarakan bagaimana kemudian Indonesia ini bisa maju ya, seperti koalisinya Pak Prabowo ya, Indonesia Maju. Nah, maka hari ini kita coba melakukan komunikasi, kita coba ngobrol ya, bagaimana dan apa yang kemudian bisa dilakukan kaum milenial, Gen Z khususnya, dan kepemimpinan-kepemimpinan baru yang akan muncul di Indonesia untuk ikut serta dalam misi ya, dan visi Pak Prabowo untuk memajukan Indonesia. Nah, hari ini kita akan coba bicara. Nah, soal basis dan lain-lain, alhamdulillah ya, untuk Lampung kita akan kerahkan semuanya. Kita akan kerahkan seluruh tenaga, pikiran, dan seluruh fasilitas yang kita miliki untuk kemudian mendukung Pak Prabowo. Khususnya kita akan coba ikut bergabung nih, jika memang kita memiliki chemistry yang baik, kita akan coba bergabung ke dalam GRPM RI. Oke, thank you. Jadi, Dinda, itu Anda tertarik atau simpatik dengan Pak Prabowo sebagaimana saya juga. Tetapi apakah di dalam hati itu yakin betul? Bahwa apa yang dikatakan Pak Prabowo itu akan terwujud kelak kemudian hari. Jika Seperti contoh ingin membangun ekonomi yang lebih baik, kemudian supaya pendapatan masyarakat itu meningkat, pokoknya rakyat itu makmur. Ya. Saya ingin kejujuran Anda sebagai seorang milenial. Ya. Katakanlah, nggak apa-apa. Kita melihat ya, kalau saya melihat sebagai rakyat ya, sebagai kaum milenial, kaum muda, ada beberapa hal yang kemudian menjadikan Pak Prabowo ini harusnya menjadi sosok pemimpin yang dirindukan oleh masyarakat Indonesia. Ya, kita pernah bicara ketika kita sebelum 98, Indonesia sudah menjadi negara yang sangat diperhitungkan ya. Nah, itu ada ciri pemimpinan yang memang sudah hilang ya dari Indonesia, sehingga kemudian kalau saya melihat anak-anak muda zaman sekarang sudah tergerus yang namanya liberalisasi, globalisasi, dan pemanfaatan media yang sangat tidak bijak. Nilai-nilai dasar hilang ya. Nilai-nilai keindonesiaan kita ini sudah hilang. Hilang. Maka kemudian saya melihat dengan bagaimana Pak Prabowo bicara di depan media, bagaimana janji-janji beliau di depan media, saya melihat ada sosok keindonesiaan yang murni dari Pak Prabowo. Ya, kita tidak lagi bicara bagaimana kemudian Indonesia harus membangun infrastruktur terus agar masyarakat asing bisa masuk ke Indonesia, agar Cina-Cina bisa masuk ke Indonesia mengerjakan pabrik-pabrik kita. Tapi tidak seperti itu yang saya lihat dari Pak Prabowo. Ya, maka kemudian bukan hanya tertarik, gitu, kami menunggu untuk kemudian dapat berkomunikasi secara intens agar Partai Berkarya khususnya yang kaum milenial ya, Gen Z dan para pemimpinnya untuk kemudian dapat mengambil deklarasi. Nah, bagaimana kami dapat bergabung kepada relawan ataupun tim pemenangan dari Pak Prabowo. Nah, Itulah penonton
bahwa kami relawan ini sebetulnya sangat dirindukan oleh kaum milenial. Ya. Mestinya Pak Prabowo berserta ring satunya merindukan juga rakyat yang akan memilih beliau. Betul sekali. Jadi tidak ada dusta lah di antara kita, bukan begitu ya? Jangan ada dusta. Kaum milenial ini butuh untuk dilakukan komunikasi yang intens. Ya. Tidak hanya bahasa-bahasa politik di dalam media sosial. Nah, ini lewat relawan yang kemudian datang secara langsung untuk berkomunikasi dengan kaum-kaum milenial yang mungkin semakin suaranya tidak terdengar, semakin mereka ini tidak terakomodir dengan baik. Nah, nilai-nilai keindonesiaan yang tadi saya bilang sudah hilang karena memang sudah tidak terawat lagi nih. Bagaimana sih menanamkan nilai-nilai keindonesiaan yang benar kepada kaum-kaum milenial? Nah, ini sudah saatnya Pak Prabowo untuk memimpin dan kemudian melakukan hal-hal yang positif untuk pengembangan kaum-kaum milenial. Khususnya, Mungkin ada satu kata kunci. Apa yang terpikir oleh Pak Prabowo itu harus bisa dibuktikan apa yang terucap dan apa yang dilakukan. Saat ini masyarakat masih ragu. Apa yang terpikir, apa yang terucap, apa yang akan dilakukan itu sejauh mana benar. Karena Pak Prabowo tidak bekerja sendiri. Dia bekerja dalam bentuk tim. Tim ini yang kami ragu sebetulnya Pak Prabowo. Dan kita akan lihat sebelum kontestasi ini mulai masif ya, mulai apa namanya dekat gitu. Kita akan lihat bagaimana kemudian kawan-kawan dari Gerindra dan tim Pak Prabowo untuk melakukan komunikasi dan gerakan-gerakan yang memang untuk mendekatkan diri kepada rakyat. Oke. Baik, saya rasa demikian episode tentang mengulik isi hati kaum milenial. Sekali lagi kita ucapkan selamat dan merdeka untuk milenial. Merdeka! Merdeka!